Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tobi Febriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari penelitian operasional 2, yang dimana saya mengambil jurnal sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode analytical hierarchy proses pada PT NGK Busi Indonesia. Lalu ada latar belakang. Perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat di zaman sekarang semakin banyak memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Sistem adalah sekumpulan komponen atau jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan saling bekerja sama membentuk suatu jaringan kerja untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur. Sistem ini memiliki fasilitas untuk menghasilkan berbagai alternatif yang secara interaktif digunakan oleh pemakai. Pada PT NGK Busi Indonesia, dalam pemilihan karyawan terbaik masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadinya penilaian keputusan yang belum akurat dan efisien, di mana kinerja para karyawan masih sering diukur dari segi keakraban maupun adanya ikatan persaudaraan tanpa memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan. Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu dengan dibangunnya pengambilan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik secara terbaik ini dapat memperoleh hasil keputusan yang kompetitif dan tidak melanggar aturan dari perusahaan menjadi lebih mudah, yang dimana untuk menentukan prioritas elemen menentukan kriteria terdapat absensi, kepemimpinan atau leadership, terus ada performa bekerja atau job performance, dan ide proposal menentukan sub kriteria, yaitu sangat baik skornya 100, baik 75, rata-rata skornya 50, dan 25 untuk cukup. Lalu ada kita menentukan alternatif pilihan. Terdapat 4 orang, yaitu Hanafi, Faisal Helmi, Siti Kholila, dan Carmela Safitri. Lalu tujuan jurnal ini untuk merancang dan mengimplementasikan serta mendapat laporan yang efisien dan akurat, sehingga dengan adanya sistem laporan maka sistem pendukung keputusan tidak memungkinkan terjadinya duplikasi data dan kesalahan input. Lalu metode yang kita gunakan dalam sistem pengolahan data yaitu teknik pengumpulan data seperti observasi, studi dokumentasi, serta melakukan penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah sistem pendukung keputusan pengolahan data karyawan sebelumnya. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP itu sendiri yaitu kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses mengambil keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk mempengaruhi hasil situasi tersebut. Lalu di sini terdapat pembahasan. Tabel 1 merupakan data matriks perbandingan berpasangan yang terdapat 4 kolom, yaitu kolom absensi, kolom kepemimpinan, kolom performa bekerja, dan kolom ide proposal. Lalu semua kolom itu kita jumlahkan dan mendapatkan total dari kolom absensi itu sendiri sebesar 2,09, kolom kepemimpinan sebesar 3,84, performa bekerja sebesar 6,5, dan ide proposal sebesar 10. Lalu tabel kedua merupakan tabel matriks normalisasi, yang dimana telah kita lakukan perhitungan setiap data-datanya. Perhitungan tersebut dengan cara tiap baris dibagi dengan total setiap kolom. Jadi misalkan baris absensi dibagi dengan total kolom absensi, dan begitu pun dengan kolom-kolom selanjutnya. Lalu di tabel 3 merupakan matriks normalisasi dengan jumlah baris, di mana ini merupakan tabel seperti pada tabel 2, cuman kita jumlahkan setiap barisnya dan mendapatkan total jumlah baris dari absensi sebesar 1,8608, untuk pemimpinan sebesar 1,1073, untuk performa bekerja sebesar 0,6467, ide proposal sebesar 0,3851.
Lalu di pembahasan berikutnya terdapat tabel 4 yaitu nilai eigenvektor normalisasi yang dimana terdapat 3 kolom yaitu kolom jumlah baris, ratio atau jumlah kriteria dan eigenvektor normalisasi. Jumlah baris merupakan jumlah baris pada tabel sebelumnya. Lalu di sini terdapat 4 kriteria yaitu absensi, kepemimpinan, performa bekerja, dan ide proposal. Lalu eigenvektor normalisasi itu kita dapat dari jumlah baris dikali dengan jumlah kriteria. Kita dibagi dengan jumlah kriteria. Lalu kita menentukan nilai eigen maksimum atau lambda max. Lambda max itu sendiri kita lakukan perhitungan dengan cara mengkali total pada kolom matriks pada tabel 1 dengan eigenvektor normalisasi. Lalu begitupun dengan kriteria selanjutnya. Lalu kita di sini menghitung indeks konsistensi atau CI, yang dimana rumusnya itu yaitu lambda max dikurang dengan periode dibagi periode dikurang 1. Yang dimana lambda maxnya sebelumnya kita lakukan pencarian dan mendapatkan hasil sebesar 4,0489 dikurang dengan periodenya 4 per 4 dikurang 1, maka didapatkan 0,0489 dibagi 3 dan didapatkan hasil sebesar 0,0163. Lalu pembahasan berikutnya kita menghitung rasio konsistensi dengan rumus CF sama dengan CI dibagi dengan IR. CI itu sendiri merupakan indeks konsistensi dan dibagi dengan indeks random. Pada tabel 5 merupakan daftar indeks random konsistensi atau IR, yang dimana terdapat baris ukuran matriks dan nilai IR. Di sini ukuran matriks sendiri kita terdapat 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang dimana nilai IR untuk untuk matriks 1,2 0, untuk ukuran matriks 3 0,58, untuk ukuran matriks 4 0,9, dan ukuran matriks 5 1,12, ukuran matriks 6 1,24, ukuran matriks 7 1,32, dan ukuran matriks 8 1,41, serta ukuran matriks 9 1,45, dan ukuran matriks 10 sebesar 1,49. Maka nilai IR yang digunakan untuk N sama dengan 4 yaitu periodenya 4 digunakan ukuran matriks nilai 4, dan untuk nilai IR yang digunakan untuk N sama dengan 4 yaitu dengan digunakan nilai IR 0,90. Jadi kita menggunakan nilai IR yang 0,90 karena periode di data ini menggunakan 4 periode. Lalu kita hitung CR-nya. CI dibagi dengan IR. Didapatkan C-nya tadi 0,0163 dan per 0,90, maka didapatkan hasil 0,0181. Karena CR lebih kecil dari 0,100 berarti preferensi pembuatan adalah konsisten. Lalu pembahasan berikutnya kita memeriksa konsistensi hierarki. Pada tabel 6 nilai bobot sesuai kondisi alternatif dan hasil nilai. Terdapat kolom absensi, kepemimpinan, performa bekerja, ide proposal, dan hasil. Nilai bobot diperoleh dari kondisi yang dimiliki oleh alternatif. Hanafi yang memiliki absensi 100 sangat baik, maka diberikan bobot 100. Hanafi memiliki nilai kepemimpinan 75 atau baik sehingga diberikan bobot 75. Hanafi juga memiliki nilai performa bekerja 100 sangat baik sehingga diberikan bobot 100 dan memiliki ide proposal 50 atau rata-rata dengan bobot 50. Hasil diperoleh dari perkalian nilai vektor kriteria dengan vektor subkriteria, dan setiap hasil perkalian kriteria dan subkriteria masing-masing kolom dijumlahkan. Contoh Hanafi pada kolom absensi eigenvektor sama dengan 0,4785 dikalikan dengan subkriteria absensi, yaitu sangat baik. Maka eigenvektornya sebesar 0,475 dan seterusnya. Hasil nilai Hanafi atau absensi dikali sangat baik ditambah dengan kepemimpinan dikali baik ditambah dengan performa bekerja dikali sangat baik dan ditambah dengan ide proposal dikali rata-rata, maka mendapatkan hasil sebesar 0,5494. Untuk hasil nilai Faisal Helmi mendapatkan hasil sebesar 0,2271, untuk Siti Kolila sebesar 0,3882, dan untuk Mela Safitri mendapatkan hasil sebesar 0,5935. Dari hasil di atas, Mela Safitri memiliki nilai paling tinggi sehingga layak menjadi karyawan terbaik di PT NGK Besi Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan analisa yang telah dilakukan peneliti, maka sistem pendukung keputusan memiliki karyawan
Keputusan pemilihan karyawan terbaik dengan metode AHP berbasis Java atau studi kasus di PT NGK Bus Indonesia yang dirancang peneliti dapat diterapkan dan merupakan salah satu solusi yang tepat bagi perusahaan ini. Sehingga dapat diambil kesimpulan itu sistem mendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik dirancang dan dibangun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menghasilkan suatu sistem yang berfungsi sebagai alat rekomendasi berupa calon karyawan terbaik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.